Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akira Zara Baskarina dengan NIM 400305246200038 dari kelas Gedung 1, Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2024. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai diagram Whitney, tugas struktur beton. Baik, sebelum memasuki terkait diagram Whitney itu sendiri, kita harus mengetahui reaksi yang terjadi pada balok. Kita mengetahui bahwa sifat dari beton itu kuat menahan tekan tetapi lemah dalam menahan tarik. Ya, kuat terhadap tekan tapi tidak kuat atau lemah dalam menahan tarik. Jadi ketika balok beton diberi beban di atasnya, maka pada area bawah akan terjadi reaksi tarik dan pada area atas akan menerima reaksi tekan. Distribusi tegangan tekan pada beton tidak merata atau disebut dengan non-linear, sehingga diperlukan adanya tulangan baja untuk menahan daya tarik yang terjadi pada balok tersebut agar balok tersebut tidak mengalami keretakan. Tulangannya berada di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke diagram regangan. Nah, di sini diberi sebuah penampang balok dengan notasi B sendiri itu lebar dari penampang balok itu sendiri, D. D di sini itu jarak dari atas sampai ke setengah dari diameter penampang tulangan itu. Kemudian untuk C itu jarak dari atas sampai ke tengah-tengah atau sumbu netral. Nah, sumbu netral ini sendiri itu adalah zona di mana atau area di mana dia tidak terpengaruh oleh area tarik maupun area tekan. Nah, untuk nilai regangan dan tegangan pada zona atau sumbu netral ini sendiri itu adalah 0. Nah, kita mengetahui bahwa di sini itu terbagi menjadi dua area tarik dan area tekan. Diagram regangan ini sendiri itu terjadi karena adanya asumsi dasar. Yang pertama itu distribusi regangan beton atau hubungan antara tegangan dan regangan dianggap linear. Yang kedua, regangan maksimum tekan beton terluar atau epsilon Cu itu bernilai 0,003. Dan yang ketiga, bentuk distribusi tegangan tekan pada beton diasumsikan berbentuk persegi 4. Kemudian yang keempat, modulus elastisitas atau nilai ES sama dengan 200.000 MPa. Di sini ada persamaan, yaitu epsilon Cu per epsilon T. Epsilon T itu yang berada di bawah, sama dengan C atau jarak dari atas sampai tengah per D, jarak dari atas sampai setengah diameter tulangan, dikurangi dengan C atau kita tahu nilai yang di sini. Kemudian untuk mencari nilai epsilon T, yaitu sama dengan epsilon Cu, kita tahu 0,003 dikali dengan nilai D kurangi C atau nilai yang berada di sini dibagi dengan C. Kemudian selain itu kita juga bisa mengetahui nilai dari epsilon Y, yaitu Fy per epsilon S per ES. Selanjutnya ini ada dibagi menjadi 3 untuk diagram regangan ini sendiri. Yang pertama itu yang terkendali oleh tarik, dimana nilai epsilon T-nya itu lebih dari sama dengan 0,005. Jadi dia lebih besar di bagian bawah. Nah, ini yang biasanya dipakai. Kemudian yang kedua itu transisi, dimana nilai epsilon T sama dengan epsilon Y atau berada di rentang 0,002 sampai 0,005. Kemudian yang terkendali oleh tekan itu epsilon T-nya kurang dari sama dengan epsilon Y atau nilainya itu epsilon T 0 kurang dari sama dengan 0,002. Dia lebih besar di bagian atasnya. Dan selanjutnya kita masuk ke diagram Whitney. Di sini juga diberi sebuah penampang balok, tapi dibedakan menjadi aktual dan yang satunya itu sudah disederhanakan oleh Whitney. Nah, pada tahun 1942, Charles S. Whitney memperkenalkan konsep blok tegangan persegi ekuivalen. Pendekatan ini menyederhanakan representasi distribusi tegangan tekan parabolik yang sebelumnya parabola bentuknya menjadi blok persegi, sudah bentuk persegi. Nah, dari penyederhanaan ini itu bertujuan untuk mempermudah dalam perhitungan analisis kekuatan lentur secara signifikan tanpa mengorbankan akurasi. Karena kalau bentuknya masih parabola kan sulit untuk nyari
nilai dari kekuatan lentur itu sendiri karena jaraknya memang berbeda-beda. Nah, selanjutnya dalam analisis kekuatan lentur, kurva tegangan parabola yang kompleks disederhanakan menjadi blok persegi panjang ekuivalen dengan distribusi tegangan seragam sebesar 0,85 Fc aksen yang sebelumnya bernilai Fc aksen. Nah, selanjutnya untuk tinggi blok ekuivalen tekan dihitung sebagai nilai A, yaitu beta 1 dikali C, di mana C adalah jarak dari serat tekan terluar ke garis netral. Beta 1 itu sendiri terbagi menjadi 3, tergantung dari kondisi. Misalnya, kuat beton dari balok itu sendiri berada di antara 17 sampai dengan 28, maka nilai dari beta 1 itu senilai 0,85. Selanjutnya untuk kondisi kedua, apabila kuat beton berada di antara 28 hingga 55, maka beta 1-nya senilai 0,85 kurangi 0,05 dikali kuat beton atau Fc aksen dikurangi 28 dibagi 7. Dan yang terakhir, kondisi terakhir yaitu apabila kuat beton lebih dari 55, maka menggunakan beta 1-nya menggunakan 0,65. Baik, selanjutnya untuk gaya tekan beton atau nilai C, resultan gaya tekan pada beton disederhanakan sebagai blok tegangan seragam sebesar 0,8 Fc aksen. Jadi kita dapat nilai C-nya itu 0,8 Fc aksen dikali dengan A tinggi ini dikali dengan B atau lebarnya, dimana A itu kuat tekan beton, Fc itu kuat tekan beton, A tinggi blok tegangan, dan B itu lebar balok. Kemudian yang kedua itu gaya tarik baja atau nilai T-nya. Nilai T-nya itu atau total gaya tarik yang ditahan sepenuhnya oleh tulangan baja diasumsikan baja telah leleh, yaitu AS dikali FY, di mana AS adalah luas tulangan baja tarik dikali dengan FY yaitu tegangan leleh baja. Kemudian yang dari itu semua kita bisa membuat sebuah persamaan untuk mencari nilai A, yaitu C sama dengan T, di mana C tadi 0,85 Fc aksen dikali A dikali B sama dengan T, yaitu AS dikali FY. Dari persamaan itu kita mendapat nilai A yaitu 0,85 Fc aksen dikali B dibagi AS dikali FY. Nah, dari persamaan C sama dengan T itu sendiri, kita juga bisa mendapat nilai momen nominal atau MN-nya dengan nilai yaitu 0,85 Fc aksen dikali A kali B dikali D min A per 2 sama dengan AS kali FY kali D min A per 2, atau kita sederhanakan menjadi 0,85 Fc kali A kali B itu kan tadi nilai C, jadi sama dengan C kali D min A per 2 sama dengan T, karena AS kali FY itu T dikali D min A per 2, dimana D itu adalah tinggi efektif balok dan D min A per 2 itu lengan momen atau nilai Z itu sendiri. Jarak dari setengah B1 kali C di B1 kali C setengahnya sampai ke T. Baik, dari situ juga kita bisa mendapat nilai rho-nya yaitu AS dibagi B kali D, di mana B itu lebar dan D itu panjang dari atas sampai setengah dari diameter tulangan. Kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan diagram Whitney ini sendiri yaitu diagram Whitney digunakan untuk menyederhanakan distribusi tegangan tekan beton yang bentuknya melengkung atau nonlinier menjadi blok persegi panjang ekuivalen agar analisis perhitungan gaya dan momen lebih mudah dilakukan. Dengan kata lain, diagram Whitney adalah pendekatan sederhana untuk menggantikan bentuk kurva tegangan beton di daerah tekan. Nah, diagram Whitney merupakan pendekatan untuk menyederhanakan distribusi tegangan beton menjadi blok persegi ekuivalen dengan intensitas 0,85 Fc aksen dan tinggi 0,85 C atau beta 1 dikali C. Dengan asumsi ini, perhitungan gaya tekan dan momen dalam beton berulang dapat dilakukan secara lebih mudah dan menghasilkan nilai yang cukup akurat serta aman digunakan dalam desain struktur beton. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan diagram Whitney. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.